Perempuan jalang itu menyuruhku diam dan terus bekerja. 5 tahun pernikahan, setiap hari aku bangun pukul 4 subuh, tak sepeser pun gajiku terima. Hari itu ibuku datang. Dengan daster lusuh dan sandal jepit usang, ibu mertuaku mencibirnya. Lihat, itu besan kita, penampilannya seperti itu. Setelah pipiku ditampar dan aku mengangkat wajah, ibuku sudah berdiri di lorong. Tatapan matanya, seumur hidup baru kali itu aku melihatnya. Malam itu, sebuah pesan masuk. Saras, biar ibu yang bereskan. Membereskan. Apa yang bisa dibereskan oleh seorang ketua koperasi tani yang miskin? Tapi keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Pemasok yang sudah 20 tahun bekerja sama tiba-tiba putus kontrak. Endorsement, adik iparku, batal semua. Omset rumah, makan, anjlok setengahnya. Sebenarnya, apa yang ibuku pertaruhkan? Tidak. Sebenarnya siapa ibuku? Sebelum cerita dimulai, mohon tekan tombol subscribe dan suka, lalu tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan, agar kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Saat itu, pukul 4 subuh, hari Saraswati selalu dimulai pada jam itu. Matanya sudah terbuka, bahkan sebelum alarm berbunyi. Tubuhnya sudah mengingatnya lebih dulu. Pekerjaan yang harus dilakukan hari ini berbaris rapi di kepalanya. Saras menyingkirkan selimut tanpa suara. Suaminya yang mendengkur di sebelahnya sama sekali tidak bergerak. Selama 5 tahun menikah tak sekalipun suaminya bangun bersama pada jam ini. Awalnya ia merasa sedih, tapi kini tak ada lagi perasaan apapun. Begitu ia menyalakan lampu dapur, lampu neon berkedip-kedip sebelum menyala terang. Saras mengenakan celemek dan membuka pintu kulkas. 30 jenis lauk pauk. Itulah menu dasar harian yang ditetapkan oleh ibu mertuanya. Ia memetik kangkung, merebus bayam, dan mengiris labu siam. Ujung jarinya terasa beku, tapi ia tak bisa berhenti. Semua persiapan harus selesai sebelum jam makan siang. Sekitar pukul 6 pagi, ujung-ujung jari Saras sudah dipenuhi luka-luka kecil. Ada yang teriris pisau, ada pula yang tersenggol wajan panas, tapi waktu untuk mengoleskan salep pun terasa sayang. Pukul 8, pintu rumah makan dibuka. Pukul 9, ia selesai membersihkan area makan, dan pukul setengah 10 semua meja sudah ditata. Barulah saat itu Saras bisa sejenak meluruskan punggungnya dan menghela napas. Tepat pukul 10, terdengar suara sandal diseret dari arah tangga. Ibu mertuanya, Ratna, sedang turun. Refleks, Saras memperbaiki postur tubuhnya. Ratna masuk ke dapur dan membuka tutup panci gulai. Uap mengepul panas. Setelah mencicipi sesendok kuah, wajah Ratna langsung mengernyit. Ini gulai atau air? Hambar sekali. Ibu, sengaja saya buat tidak terlalu asin. Pelanggan sekarang suka makanan yang lebih sehat. Sejak kapan kamu lebih tahu selera pelanggan daripada aku? Aku yang sudah 20 tahun lebih berbisnis ini tidak tahu. Begitu? Saras hanya diam. Ia tahu percuma menjawab apapun. Ratna mengambil wadah garam dan menuangkannya begitu saja ke dalam panci. Setiap hari selalu begini, tidak ada satupun yang benar. Setelah melontarkan kata-kata itu, Ratna kembali naik ke lantai atas. Saras hanya bisa menatap gulai yang keasinan itu sambil menghela napas. Sekitar pukul 11, adik iparnya, Riana, turun. Riana sudah berdandan cantik dengan rambut ditata rapi. Di tangannya ada sebuah ponsel pintar. Mbak Saras, tolong tata meja dekat jendela itu yang cantik ya. Aku mau bikin video. Riana, jam makan siang nanti ramai pelanggan meja itu. Ayolah, kosongkan sejam saja. Tidak bisakah? Viewsku lagi turun nih. Butuh video yang estetik. Riana bahkan tidak menunggu jawaban dan langsung mengambil tempat. Ia memasang tripod, mengatur pencahayaan dan memeriksa sudut kamera. Lauk pauk yang disiapkan Saras sejak subuh satu persatu diletakkan di atas meja. Riana memotret setiap lauk, merekamnya, dan terus melakukannya berulang kali. Mbak, ini warnanya agak kusam. Bisa tidak dibuat lebih menggugah selera? Saras menatap lauk pauk yang ia buat dengan susah payah. Luka di ujung jarinya terasa perih. Jam makan siang berlalu dan pukul 3 sore tiba. Suaminya, Bima, turun ke rumah makan. Jabatannya adalah pemilik bersama, tapi pekerjaannya hanya sebatas memeriksa buku kas dan sesekali mengantar pesanan. Bima melihat
Saras yang sedang mencuci piring dan berkata, "Sayang, tadi ibu sepertinya sedang tidak enak hati gara-gara gula itu." "Iya, aku tahu. Kenapa sih selalu ada masalah? Kenapa tidak ikuti saja kata ibu?" Tangan Saras berhenti bergerak. Ia menoleh menatap suaminya. "Aku bekerja dari jam 4 subuh, Mas. Hari ini, kemarin dan kemarin lusa, Bima hanya mengangkat bahu." "Aku tahu. Tapi ibu kan juga stres. Coba mengerti sedikit." Setelah berkata begitu, Bima kembali naik ke atas. Saras menatap punggungnya, lalu kembali mencuci piring. 5 tahun. Selama itulah ia bekerja di rumah makan ini tanpa digaji sepeser pun. Awalnya ia pikir itu wajar karena sudah menjadi keluarga. Masa-masa awal pernikahan, masa adaptasi, ia pikir segalanya akan membaik jika ia sedikit bersabar. Tapi tak ada satupun yang membaik. Saat sedang membereskan gudang, setelah jam tutup, Saras masuk untuk memeriksa stok bahan makanan. Saat menggeledarak, ia menemukan sebuah amplop tua di sudut. Debunya sangat tebal. Saras membukanya tanpa pikir panjang. Di dalamnya ada selembar foto. Latar belakangnya adalah sebuah restoran mewah. Lampu gantung kristal berkilauan, dan di atas meja bertaplak putih ada gelas-gelas anggur. Dan di depannya berdiri seorang wanita muda. Saras menahan napas. Itu jelas ibunya. Ibunya yang terlihat berusia akhir 20-an, mengenakan gaun elegan dan tersenyum cerah. Di balik foto itu tertulis dengan tulisan tangan, 1995 Hotel Indonesia Jakarta. Pikiran Saras menjadi kacau. Tahun 1995 adalah setahun sebelum ia lahir. Saat itu, ibunya bilang hidup mereka sangat susah. Mengangkut sayuran di pasar induk subuh-subuh, hidup dari hari ke hari. Tapi foto ini apa? Hotel Indonesia bahkan sampai sekarang adalah hotel paling mewah. Dengan kondisi ekonomi keluarga saat itu, bagaimana mungkin bisa berfoto di tempat seperti ini? Saras, suara ibu mertuanya terdengar. Saras buru-buru memasukkan foto itu kembali ke amplop dan menyembunyikannya di belakang rak. "Iya, Bu." Saras keluar dari gudang sambil menoleh ke belakang. Amplop tua itu terkubur dalam kegelapan. Malam itu Saras tidak bisa tidur. Senyum cerah ibunya di foto itu terus terbayang. Setiap bulan, ibunya mengiriminya uang saku. Jumlahnya tidak banyak. Tapi untuk seorang ketua koperasi tani, itu pasti sangat mepet. Karena itu Saras selalu merasa bersalah. Setiap kali menelepon, ia selalu berbohong, bilang kalau ia baik-baik saja. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Tapi foto itu apa? Saras menatap langit-langit kamar sambil berpikir, apakah ibunya menyembunyikan sesuatu? Atau mungkin itu hanya kenangan singkat dari masa lalu yang indah? Pertanyaan terus bermunculan tanpa henti. Tapi ia tak bisa menemukan jawabannya. Besok ia harus bangun pukul 4 subuh lagi. Saras memejamkan mata. Hari ini harus berlalu seolah tak terjadi apa-apa, dan besok pun ia harus hidup seperti itu. Setidaknya untuk saat ini, tapi selembar foto itu telah menancap seperti duri kecil di hatinya. Suatu saat nanti aku harus menanyakannya, pikirnya. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. 5 tahun yang lalu, di hari yang sama, Saras mengenakan gaun pengantin putih dan menggandeng tangan Bima. Berjanji akan bersama selamanya, saling menjaga. Saat itu, janji itu tulus. Tapi pagi ini, Bima pergi bekerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pertanyaan makan malam apa. Saras pun tidak berinisiatif bertanya. Jika tidak berharap, maka tidak akan kecewa. Menjelang jam makan siang, rumah makan menjadi sibuk. Saras bergerak tanpa henti antara dapur dan area makan. Menerima pesanan, menyajikan lauk, membersihkan piring kotor, keringat mengalir di punggungnya saat ia bergerak di antara para pelanggan. Saat itulah pintu rumah makan terbuka dan sesosok wajah yang familiar masuk. Saras yang sedang membawa gelas berhenti di tempat ibunya. Anjani mengenakan celana katun usang dan kemeja pudar. Rambutnya diikat seadanya dan wajahnya yang tanpa riasan dipenuhi kerutan dalam. Di tangannya ada sebuah tas belanja sederhana. Jantung Saras berdebar kencang. Kenapa tiba-tiba datang tanpa menelepon? Anjani melihat Saras dan tersenyum cerah. Senyum itu lebih hangat dari apapun di dalam rumah makan itu. "Saras, Bu,
kenapa sampai ke sini? Ini kan hari ulang tahun pernikahanmu. Ibu cuma mau lihat wajahmu. Saras buru-buru menghampiri ibunya. Ia bisa merasakan tatapan para pelanggan. Saras tahu penampilan ibunya tidak cocok dengan suasana rumah makan ini. Bu, kenapa tidak telepon dulu? Kalau datang tiba-tiba begini. Kalau telepon nanti kamu bilang sibuk. Jadi ibu datang saja. Anjani mengamati wajah putrinya dengan saksama. Lingkaran hitam di bawah mata Saras, tangannya yang kasar, wajahnya yang pucat. Tatapan Anjani sempat goyah sesaat. Tapi ia cepat-cepat tersenyum kembali. Sudah makan? Sudah bu? Ibu sih gampang. Katanya makanan di sini enak. Ibu mau coba semangkuk. Saras mengantar ibunya ke meja di sudut. Tempat yang tidak terlalu mencolok. Ia merasa malu pada dirinya sendiri, tapi ia tak punya pilihan lain. Bu, tunggu sebentar ya, biar aku yang siapkan. Saat Saras berjalan ke dapur, ia mendengar suara ibu mertuanya dari arah kasir. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di telinga Saras. Lihat tamu di pojok itu besan kita. Penampilannya kenapa begitu? Dilihatin semua pelanggan. Suara jawaban dari karyawan tidak terdengar, tapi desahan napas ibu mertuanya terdengar. Pantas saja menantunya dari keluarga seperti itu. Langkah Saras terasa berat, tangannya mengepal, perasaan campur aduk antara malu, marah dan sedih naik hingga ke tenggorokan. Saras menyiapkan hidangan dengan sepenuh hati. Empal gepuk, telur dadar, 3 macam tumisan. Ia memilihkan semua yang disukai ibunya. Saat ia membawa nampan ke meja ibunya, Anjani sedang menoleh ke sana kemari mengamati seisi rumah makan. Bu, ini. Oh, terima kasih. Anjani mengambil sendok dan garpu, tapi tidak langsung makan. Sebaliknya, ia menyapu pandangannya ke seluruh interior rumah makan. Pintu masuk dapur, lokasi kulkas, kipas angin, alur pergerakan pelanggan. Dan ia menulis sesuatu di buku catatan kecil di tangannya. Saras merasa aneh. Bu, lagi nulis apa? Oh, ini. Anjani sedikit mengangkat buku catatannya, seolah-olah menunjukkan tapi juga tidak. Pekerjaan koperasi. Akhir-akhir ini inspeksi kebersihan ketat sekali, jadi sudah jadi kebiasaan. Inspeksi kebersihan, ibu kan sudah lama di sana, jadi hal-hal seperti itu juga diperhatikan. Anjani berkata dengan santai, lalu menyantap sop buntut. Tapi Saras merasa ada yang aneh. Catatan ibunya tidak terlihat seperti catatan inspeksi kebersihan biasa. Posisi kulkas, jumlah karyawan, tata letak meja. Kenapa seorang ketua koperasi tani kecil mencatat hal-hal seperti ini? Saras duduk sejenak di samping ibunya. Bu, koperasi akhir-akhir ini bagaimana? Tidak berat? Ya, begitulah, cukup untuk makan. Tapi ibu kan sudah berumur, jangan terlalu memaksakan diri. Anjani meletakkan sendok dan garpunya, lalu menatap putrinya. Tatapan matanya berbeda dari biasanya. Hangat. Namun ada sesuatu yang tajam seolah bisa menembus segalanya. Saras. Iya bu. Kamu akhir-akhir ini pasti sangat lelah ya. Saras mencoba tersenyum. Senyum yang sudah terlatih. Tidak kok bu. Baik-baik saja. Sibuk tapi kan semua orang juga begitu. Benar? Iya benar, jangan khawatir bu. Anjani menatap wajah putrinya cukup lama. Saras merasa tidak nyaman dengan tatapan itu. Seolah kebohongannya terbongkar. Baiklah ibu mengerti. Anjani mulai makan lagi. Tapi Saras melihatnya. Tangan ibunya sedikit gemetar. Setelah selesai makan, Anjani pergi ke kasir. Saras mencoba melarangnya, tapi sia-sia. Pelanggan harus bayar makanannya. Anjani mengeluarkan 2 lembar uang 50 ribuan dari dompetnya. Dompet yang sudah usang. Kulitnya sudah mengelupas sampai bagian dalamnya terlihat. Ibu mertuanya melihat pemandangan itu dari kasir. Terdengar suara cibiran. Saras menundukkan kepala. Ia tidak tahu apakah ia malu karena ibunya terlihat miskin atau malu pada dirinya sendiri yang berpikir seperti itu. Dadanya terasa sesak. Sebelum meninggalkan rumah makan, Anjani menggenggam tangan Saras. Saras, ada yang mau ibu katakan? Iya, mata Anjani tampak serius. Ada beban yang tidak biasa terasa dari ibunya. Sabarlah sedikit lagi, mengerti? Sabar apa bu? Maksud ibu apa? Nanti kamu juga akan tahu. Hanya sedikit lagi. Anjani hanya meninggalkan kata-kata itu dan pergi. Saras menatap punggung ibunya dari balik pintu kaca. Punggung yang sedikit bungkuk dan terlihat kecil. Tapi aneh,
Ibunya sedang menatap ke atas ke seluruh bangunan rumah makan itu. Seolah-olah sedang menilai bangunan itu dengan tatapan dingin dan tajam, dan ia kembali menunjukkan Todi buku catatannya. Jantung Saras berdebar. Apa itu benar-benar ibuku? Bukan ibu yang sederhana dan hangat yang biasa ia lihat. Tatapan mata yang sekilas terlihat itu seperti milik orang lain. Setelah jam tutup, Saras mencuci piring sendirian. Tangannya sudah keriput karena air, tapi ia tak bisa berhenti. Pikirannya dipenuhi oleh ibunya. Kenapa datang tiba-tiba? Kenapa mengamati rumah makan dengan begitu teliti? Apa maksud dari sabarlah sedikit lagi? Dan tatapan mata itu bukan tatapan mata yang dimiliki oleh seorang ketua koperasi kecil. Itu adalah mata seseorang yang merencanakan, menghitung, dan akan melaksanakan sesuatu. Saras teringat foto hotel yang ia temukan semalam. 1995, Hotel Indonesia. Ibunya yang muda dengan gaun elegan. Potongan-potongan puzzle itu tidak cocok. Ibunya yang katanya hidup miskin, yang mengangkut sayuran di pasar induk. Tapi kenapa ada foto di hotel mewah? Kenapa hari ini ada tatapan tajam itu? Ibuku menyembunyikan sesuatu, Saras yakin. Tapi ia tidak tahu apa itu. Setelah selesai mencuci piring dan kembali ke kamar, Saras berbaring di tempat tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil berpikir, haruskah aku menelepon ibu besok? Tapi ia tidak tahu harus bertanya apa. Bu, apa ada yang ibu sembunyikan? Jika ia bertanya begitu, ibunya pasti akan tertawa dan berkata tidak ada. Saras menghela napas. Hari ulang tahun pernikahannya berlalu begitu saja, tanpa satu pun ucapan selamat. Tapi anehnya, itu tidak terasa begitu menyedihkan. Tatapan mata ibunya jauh lebih mengganggunya. Setelah ibunya pergi, jam makan malam berjalan seperti biasa. Melayani pelanggan, mencatat pesanan, mengantar makanan. Saras bergerak seperti mesin, tapi pikirannya dipenuhi oleh ibunya. Tatapan tajam itu, catatan di buku kecil, dan kata-kata sabarlah sedikit lagi. Pukul 9 malam pelanggan terakhir pergi. Saras selesai membereskan area makan dan masuk ke dapur. Tumpukan piring kotor menggunung. Ia menghela napas tapi sudah terbiasa tidak ada yang membantunya. Saat itu suara ibu mertuanya terdengar. Saras, kemari sebentar. Suaranya dingin. Saras mengeringkan tangannya yang basah di celemek dan berjalan ke bagian dalam dapur. Ibu mertuanya, Ratna, berdiri dengan tangan bersedekap. Di belakangnya, adik iparnya, Riana, sedang asik dengan ponselnya, seolah sedang menonton pertunjukan. Iya bu, tadi ibumu datang ya. Jantung Saras berdebar, ia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Iya bu, katanya karena hari ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan? Ratna mencibir. Jadi karena itu datang dengan penampilan seperti itu? Kamu tahu tidak betapa malunya aku di depan pelanggan? Saras menggigit bibirnya. Ia tidak berkata apa-apa. Baju lusuh, tas butut, persis seperti ibu-ibu di pasar. Apa rumah makan kita ini tempat pembagian makanan gratis? Bu, ibu saya seumur hidup bekerja keras. Justru karena itu. Kalau penampilannya seperti itu, citra rumah makan kita jadi apa? Semua pelanggan melihatnya. Mereka akan berpikir kalau besarnya seperti itu, menantunya juga tidak akan jauh berbeda. Tangan Saras gemetar. Emosi yang tak jelas antara marah dan sedih naik ke tenggorokan. Bu, bagaimanapun penampilannya, dia adalah ibu saya. Jangan bicara seperti itu tentangnya. Oh, sekarang kamu berani menjawabku? Mata Ratna membelalak. Di sebelahnya Riana terkikik. Mbak Saras benar-benar pemberani ya. Baru kali ini aku lihat menantu bicara begitu pada ibu. Saras tidak menatap Riana. Ia pikir jika ia mengalihkan pandangan, ia akan kalah. Tapi Ratna sudah terlanjur marah, wajahnya memerah. Kalau tidak mau jadi seperti ibumu, tutup mulutmu dan bekerja saja. Mengerti? Saras tidak menjawab. Ia juga tidak menundukkan kepala. Itulah yang memicu masalah. Detik berikutnya, sebuah tamparan panas mendarat di pipinya. Suara plak menggema di seluruh dapur. Kepala Saras tertoleh ke samping. Pipinya terasa panas, pandangannya menjadi putih. Waktu seolah berhenti, Saras perlahan mengangkat kepalanya. Ia tidak memegangi pipinya. Ia juga tidak menangis. Ia hanya menatap ibu mertuanya. Ratna menurunkan tangannya.
napasnya terengah-engah. Riana berhenti tertawa dan hanya berdiri terpaku. Saat itulah pandangan Saras beralih ke lorong di belakang dapur. Seseorang berdiri dalam kegelapan, ibunya. Anjani berdiri di dalam bayang-bayang lorong, menatap ke arah mereka. Entah sejak kapan ia di sana. Mungkin ia kembali karena tas belanjanya tertinggal. Mata mereka bertemu. Saras merasa napasnya tercekat. Ketahuan dalam kondisi seperti ini, kondisi ditampar, kondisi yang begitu menyedihkan. Tapi ekspresi Anjani berbeda dari yang Saras duga. Bukan kesedihan, bukan keterkejutan. Itu adalah es. Mata Anjani membeku dingin. Tatapan yang belum pernah Saras lihat sebelumnya. Tatapan seseorang yang telah melampaui amarah dan kesedihan, yang telah memutuskan sesuatu. Tatapan itu melewati Saras dan mendarat pada ibu mertuanya. Ratna tidak menyadari kehadiran Anjani. Ia masih menggumamkan sesuatu pada Saras. Anjani berbalik tanpa suara dan menghilang tanpa jejak. Saras menatap punggungnya. Dadanya terasa hancur. Seharusnya ibu tidak melihatnya. Malam itu Saras masuk ke kamar dan mengunci pintu. Suaminya, Bima, sedang menonton TV di ruang tengah. Ia bahkan tidak menyadari pipi istrinya memerah dan bengkak. Atau mungkin ia sadar, tapi pura-pura tidak tahu. Saras duduk di tempat tidur dan menatap cermin. Bekas tamparan di pipi kirinya terlihat jelas. Terasa perih saat disentuh. 5 tahun. Selama 5 tahun ia bersabar. Bangun pukul 4 subuh, bekerja tanpa gaji, menerima segala macam hinaan, ia bertahan. Karena ia tidak mau mengakui pernikahannya adalah sebuah kegagalan, karena ia tidak mau membuat ibunya khawatir. Tapi hari ini, ibunya melihatnya. Air mata Saras mengalir, tanpa suara hanya mengalir. Saat itu, ponselnya bergetar, sebuah pesan dari ibu. Saras membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Saras, sabarlah sedikit lagi. Ibu akan bereskan semuanya. Saras membaca pesan itu berulang kali. Membereskan. Membereskan apa? Ia tidak mengerti. Apa yang bisa dibereskan oleh ibunya yang hanya seorang ketua koperasi kecil? Saras langsung menelepon. Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Ia menelepon lagi. Tetap tidak diangkat. Saras meletakkan ponselnya dan menatap langit-langit. Ibu akan melakukan sesuatu. Ia yakin. Tatapan saat mengamati rumah makan tadi, catatan di buku kecilnya, dan ekspresi dinginnya barusan. Ibunya jelas merencanakan sesuatu, tapi apa? Saras merasa cemas. Bagaimana jika ibunya melakukan sesuatu yang nekat karenanya? Apa yang bisa dilakukan seorang ketua koperasi kecil terhadap rumah makan ini, terhadap ibu mertuanya? Di tengah kekhawatiran dan kebingungan, Saras memejamkan mata. Pipinya masih terasa panas dan dadanya masih terasa berat. Tapi anehnya, ada sedikit harapan samar yang muncul. Kepercayaan tanpa dasar bahwa ibunya akan melakukan sesuatu. Beberapa hari berlalu sejak itu. Bekas tamparan di pipi Saras sudah hilang, tapi luka di hatinya masih ada. Ia sudah menelepon ibunya beberapa kali, tapi Anjani selalu memotongnya dengan alasan sibuk. Bu, pesan waktu itu maksudnya apa? Membereskan apa? Nanti kita bicara. Sekarang bukan waktunya. Bukan waktunya? Maksudnya apa? Saras, kamu percaya ibu? Percaya saja. Telepon terputus begitu saja. Saras menatap ponselnya sambil menghela napas. Keyakinannya bahwa ibunya menyembunyikan sesuatu semakin kuat, tapi ia tetap tidak tahu apa itu. Lalu, suatu pagi, saat Saras sedang bekerja di dapur seperti biasa, telepon rumah makan berdering. Ia melihat jam, pukul 7 pagi, jarang sekali ada telepon sepagi ini. Selamat pagi, dengan rumah makan Ratna. Di seberang telepon terdengar suara yang familiar. Pak Surya, pemilik pemasok sayuran yang sudah bekerja sama lebih dari 20 tahun. Selamat pagi Bu Saras, saya Surya. Apakah Ibu Ratna ada? Ibu belum turun Pak. Ada apa ya? Hening sejenak. Suara Pak Surya terdengar agak canggung. Begini Bu, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, tapi mulai hari ini kami tidak bisa mengirim pasokan lagi. Saras tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Kenapa tiba-tiba Pak? Apa ada masalah? Begini Bu, ini kebijakan dari pusat. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kebijakan dari pusat? Pak Surya,
kita sudah bekerja sama lebih dari 20 tahun. Kalau tiba-tiba begini, saya benar-benar minta maaf. Saya juga tidak enak hati. Tapi ini sudah keputusan dari atasan. Suara Pak Surya terdengar tulus meminta maaf. Tapi justru itu yang membuatnya semakin aneh. Apa alasannya sampai harus memutus kontrak 20 tahun dalam semalam? Apa kami melakukan kesalahan? Pembayaran kami tidak pernah telat. Bukan begitu, Bu. Rumah makan Ratna adalah pelanggan terbaik kami. Tapi kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi mohon maaf, telepon terputus. Saras berdiri terpaku dengan gagang telepon di tangan. Kebijakan dari pusat. Tiba-tiba ia tidak mengerti, jelas ada yang aneh. Sekitar pukul 9, ibu mertuanya, Ratna, turun. Saras dengan hati-hati menyampaikan kabar itu. Bu, tadi Pak Surya telepon, katanya mulai hari ini tidak bisa kirim pasokan lagi. Apa? Wajah Ratna menegang. Apa maksudmu? Kita sudah 20 tahun lebih bekerja sama dengannya. Katanya kebijakan dari pusat. Saya juga tidak tahu alasannya. Ratna langsung mengambil telepon. Ia menelpon Pak Surya langsung. Tapi jawaban yang ia dapat sama saja. Minta maaf, kebijakan dari pusat. Tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Ratna semakin memerah. Ini bencana apa lagi? Cepat cari pemasok lain. Saras buru-buru menghubungi pemasok lain. Tempat-tempat yang pernah memberikan kartu nama. Yang pernah menawarkan kerjasama. Tapi hasilnya mengejutkan. Oh, rumah makan Ratna ya? Maaf Bu, stok kami sedang kosong. Kami juga sedang ada masalah. Jadi untuk sementara ini sepertinya sulit. Dari pusat ada instruksi untuk menangguhkan kontrak dengan pelanggan baru untuk sementara waktu. Setiap kali telepon ditutup, wajah Saras semakin muram. Bukan hanya 1 atau 2 tempat, tapi semua yang ia hubungi menolaknya. Dan semuanya dengan alasan yang mirip. Ini bukan kebetulan. Saras merasakannya secara naluriah. Seseorang dengan sengaja menghalangi pasokan ke rumah makan ini. Menjelang jam makan siang, situasinya menjadi gawat. Tanpa sayuran segar, setengah dari menu tidak bisa dijual. Mereka harus meminta maaf kepada pelanggan karena tidak bisa menyajikan makanan yang dipesan. Maaf Pak, hari ini empal gepuknya habis. Apa? Saya kesini mau makan itu. Maaf sekali Pak, hari ini ada masalah dengan bahan baku. Kalau begitu soto ayamnya, itu juga sedang tidak bisa Pak. Mau menu lain? Keluhan dari pelanggan bermunculan. Beberapa bahkan langsung pergi. Ratna hanya bisa menggeretakkan giginya sambil mengawasi dari kasir. Sore harinya, Ratna memanggil Saras. Saras, ibumu kan punya koperasi tani. Saras merasakan firasat buruk. Iya Bu, kenapa? Cepat telepon, minta kirimkan bahan makanan. Apa? Ibumu kan pemasok sayuran kan? Kita sedang darurat, jadi minta saja dari sana. Saras ragu. Bolehkah ia meminta tolong seperti ini pada ibunya? Dan yang terpenting, apakah ibunya akan mau? Bu, koperasi ibu skalanya kecil, mungkin tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan rumah makan kita. Sudah telepon saja dulu. Masa besan tidak mau membantu, akhirnya Saras mengambil ponselnya. Ia menelepon ibunya. Nada sambung berbunyi dan pada dering ketiga Anjani mengangkatnya. Saras, ada apa? Bu, begini, di rumah makan sedang ada masalah. Saras menjelaskan situasinya. Tentang pemasok yang tiba-tiba memutus kontrak, tentang semua tempat lain yang menolaknya, dan apakah mungkin koperasi ibu bisa membantu sedikit. Hening sejenak di seberang telepon. Tidak bisa. Jawaban ibunya tegas. Saras terkejut. Tidak bisa? Kenapa? Stoknya tidak ada? Cari di tempat lain saja. Bu, tempat lain semuanya menolak. Ini benar-benar darurat. Kalau koperasi ibu bisa bantu sedikit saja. Saras, sudah kubilang tidak bisa. Suara ibunya berbeda dari biasanya. Bukan dingin, tapi lebih seperti menyembunyikan sesuatu. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya nanti kujelaskan. Sekarang tidak bisa. Saras bingung. Kenapa ibunya begini? Menantunya sedang dalam kesulitan karena mertuanya. Kenapa ia tidak mau membantu? Bu, apa koperasi ibu punya pengaruh sebesar itu? Katanya skalanya kecil. Anjani tidak menjawab. Setelah hening sejenak, ia berkata, sudah lama bekerja, jadi kenalannya banyak. Jangan dipikirkan, kenalannya banyak. Maksud ibu? Saras, suara ibunya menjadi serius. Jangan bertanya tentang apa yang sedang ibu lakukan sekarang. Nanti semuanya akan kujelaskan. Sekarang percaya saja. Bu, aku benar-benar sedang kesulitan sekarang. Ibu mertua menekanku,
Rumah makan berantakan dan sepertinya ibu menyembunyikan sesuatu, jadi aku semakin cemas. Tidak ada yang disembunyikan. Bohong, aku lihat tatapan mata ibu malam itu seperti mata orang yang sudah memutuskan sesuatu. Terdengar desahan napas Anjani di seberang telepon. Pintar sekali, mirip siapa kamu ini? Bu, Saras, bertahanlah sedikit lagi, tidak akan lama lagi. Apanya yang tidak akan lama lagi? Nanti, telepon terputus. Saras berdiri terpaku dengan ponsel di tangan. Ibuku menyembunyikan sesuatu. Sekarang itu adalah kepastian. Dia bukan sekadar ketua koperasi biasa. Ada sesuatu yang lebih besar. Tapi ia tidak tahu apa itu. Ibunya tidak mau memberitahu dan Saras tidak punya cara untuk mengetahuinya. Malam harinya, ia harus melaporkan hasilnya pada ibu mertuanya. Bu, saya sudah hubungi ibu tapi katanya tidak bisa. Stoknya tidak ada. Stoknya tidak ada? Koperasi tidak punya stok? Suara Ratna meninggi. Ya, memang apa yang bisa diharapkan dari orang yang penampilannya seperti itu? Ternyata memang tidak bisa diandalkan. Saras tidak berkata apa-apa. Ia tidak bisa membela diri, tidak juga bisa membantah. Malam itu Saras tidak bisa tidur. Kejadian-kejadian aneh mulai terhubung di kepalanya. Cara ibunya mengamati rumah makan dengan teliti, catatan di buku kecilnya, tatapan dingin saat menatap gedung, dan ekspresi dingin setelah menyaksikan pemukulan malam itu. Pemasok yang serempak memutus kontrak dengan alasan kebijakan dari pusat dan kata-kata ibunya saat menolak permintaan pasokan. Tidak bisa. Mungkinkah? Saras bangkit duduk. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah semua ini perbuatan ibuku? Tidak mungkin. Bagaimana seorang ketua koperasi kecil bisa menggerakkan beberapa pemasok sekaligus? Dia tidak mungkin punya kekuatan seperti itu. Tapi tidak ada penjelasan lain yang muncul di benaknya. Saat ibunya berkata, ibu akan bereskan semuanya. Apakah ini yang dimaksud? Saras menggelengkan kepala. Tidak. Ibuku tidak mungkin seperti itu. Ibuku hanya seorang ketua koperasi kecil. Orang yang memulai dari pasar induk dan membangunnya sedikit demi sedikit. Ibuku tidak mungkin bisa melakukan hal seperti ini. Tapi keraguan itu tidak mudah hilang. Sebenarnya siapa ibuku? Saras menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip dalam kegelapan. Sudah 34 tahun hidup bersamanya. Kenapa begitu banyak hal yang tidak kuketahui tentang ibuku? Malam semakin larut dalam kecemasan dan kebingungan. Saras akhirnya menyambut pagi tanpa tidur. Apalagi yang akan terjadi besok? Di tengah ketakutan, anehnya kepercayaan pada ibunya sedikit demi sedikit tumbuh. Ibuku sedang melakukan sesuatu untukku. Hanya pikiran itu yang membuatnya bertahan. Seminggu telah berlalu sejak krisis pasokan terjadi. Saras berhasil menemukan 3 pemasok baru setelah berkeliling. Skalanya kecil dan harganya lebih mahal, tapi tidak ada pilihan lain untuk menjalankan rumah makan. Ibu mertuanya mengeluh setiap hari, dan Saras hanya bekerja dalam diam. Tapi kali ini, masalah muncul dari tempat lain. Pagi itu adik iparnya, Riana, berteriak dari lantai atas. Suaranya memang biasanya keras, tapi hari ini terdengar sangat melengking. Apa ini? Apa-apaan ini? Saras yang sedang di dapur mengangkat kepala saat Riana menuruni tangga dengan suara gaduh. Di tangannya ada ponsel dan wajahnya pucat pasi. Ibu mertuanya, Ratna, berlari dari kasir. Ada apa? Kenapa? Ada apa? Endorsementku dibatalkan. Semuanya dibatalkan. Suara Riana bergetar. Layar ponsel di tangannya menampilkan daftar email. Saras melihat dari kejauhan, tapi notifikasi merah bertumpuk-tumpuk terlihat jelas. Batal? Apa yang batal? Iklan, endorsement iklan, semua yang dijadwalkan bulan ini. Riana mengangkat ponselnya dan menunjukkannya pada Ratna. Lihat bu, perusahaan makanan, peralatan dapur, kosmetik. Sampai kemarin baik-baik saja, tapi pagi ini tiba-tiba semua mengirim email pembatalan. Wajah Ratna ikut menegang. Tiba-tiba, apa alasannya? Semuanya sama. Katanya kebijakan dari pusat. Karena masalah internal, endorsemen tidak bisa dilanjutkan. Telinga Saras menangkap sesuatu. Kebijakan dari pusat. Seminggu yang lalu, saat pemasok memutus kontrak, mereka juga mengatakan hal yang sama. Terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Riana terduduk lemas di sofa sambil menatap ponselnya. Jari-jarinya menggulir layar dengan panik memeriksa email. Tidak mungkin,
Perusahaan makanan itu sudah disiapkan sejak 3 bulan lalu, jadwal syuting bahkan sudah diatur. Peralatan dapur itu bahkan sudah transfer uang muka. Ratna duduk di samping Riana. Tenang Riana, coba telepon dulu. Kalau kamu tanya langsung ke penanggung jawabnya, mungkin akan tahu sesuatu. Riana langsung mulai menelpon. Saras di dapur pura-pura bekerja sambil memasang telinga. Telepon pertama. Halo, iya, saya Riana. Saya telepon karena endorsement yang tiba-tiba dibatalkan. Oh iya, kebijakan dari pusat ya. Tapi alasan spesifiknya, oh tidak bisa diberitahukan ya. Baik, saya mengerti. Telepon kedua. Halo, saya Riana, food blogger. Mengenai endorsement kosmetik, tiba-tiba ada email pembatalan. Oh, arah pemasarannya berubah? Tiba-tiba? Bukannya kemarin masih bilang lanjut? Oh iya, minta maaf ya. Baik, saya mengerti. Ketiga, keempat, kelima, setiap kali telepon ditutup, wajah Riana semakin pucat. Semua jawaban mirip, kebijakan dari pusat, masalah internal, perubahan arah pemasaran, tapi tidak ada yang memberitahu alasan spesifiknya. Riana melempar ponselnya ke sofa. Gila, ini benar-benar tidak masuk akal. 3 perusahaan besar membatalkan endorsement di hari yang sama, dan semuanya dengan alasan yang sama persis. Ratna juga mengerutkan kening, merasa ada yang aneh. Iya juga ya, aneh sekali, seperti ada yang bermain di belakang. Mendengar itu, mata Riana berbinar. Ia menoleh ke arah dapur, matanya bertemu dengan Saras. Mbak, Riana bangkit dari tempatnya. Saras merasakan firasat buruk. Bukan Mbak yang melakukan sesuatu kan? Apa? Maksudku, jangan-jangan ada orang di sekitar Mbak yang melakukan ini. Jangan-jangan ada kenalan Mbak yang sengaja melakukan ini padaku? Saras merasa tidak percaya. Riana, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu bicara apa? Lalu kenapa tiba-tiba terjadi hal seperti ini? Pemasok putus kontrak, endorsementku dibatalkan. Semuanya terjadi setelah Mbak masuk ke rumah ini. Apa hubungannya denganku? Aku hanya bekerja di sini. Riana mendekati Saras, matanya penuh permusuhan. Ibu Mbak kan punya koperasi tani. Jangan-jangan mereka yang melakukan sesuatu. Putusnya pasokan juga ada hubungannya dengan ibu Mbak kan? Jantung Saras berdebar. Ibu. Riana mungkin hanya menebak, tapi bagi Saras, kata-kata itu menusuk seperti pisau tajam. Karena Saras juga memiliki kecurigaan yang sama. Ibu saya hanya ketua koperasi kecil. Dia tidak punya kekuatan untuk membatalkan endorsement perusahaan besar. Benar? Yakin? Yakin. Saras berkata dengan tegas, tapi di dalam hatinya ia tidak yakin. Apakah ibunya benar-benar tidak melakukan apa-apa? Putusnya pasokan, batalnya endorsement ini. Apakah semuanya hanya kebetulan? Riana menatap Saras dengan tajam, lalu berbalik. Baiklah, tapi kalau ternyata Mbak yang melakukan sesuatu, aku tidak akan tinggal diam. Setelah meninggalkan ancaman itu, Riana naik ke lantai atas. Suara langkah kakinya yang gaduh menggema di tangga. Ratna menghela napas dan menatap Saras. Saras, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa kan? Iya Bu. Saya benar-benar tidak. Sudah, sana bekerja. Saras menunduk dan kembali ke dapur. Tangannya gemetar, merasa bersalah, marah. Tapi di saat yang sama, anehnya ia merasakan sedikit kepuasan. Riana hancur. Selama 5 tahun, adik ipar yang selalu meremehkan, menyuruh-nyuruh, dan memperlakukannya seperti pembantu itu untuk pertama kalinya terlihat panik. Meskipun bukan perbuatan Saras, entah kenapa rasanya lega, dan di saat yang sama ia merasa takut. Siapa yang punya kekuatan seperti ini? Seseorang yang bisa menggerakkan 3 perusahaan besar sekaligus? Wajah ibunya terlintas. Tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Saras menggelengkan kepala. Seorang ketua koperasi kecil tidak mungkin bisa mengubah kebijakan pemasaran perusahaan besar. Itu adalah pekerjaan seorang konglomerat. Sore harinya, situasi semakin parah. Akun YouTube Riana mulai dibanjiri komentar negatif. Biasanya memang ada komentar jahat, tapi kali ini jumlahnya berbeda. Tidak tahu rasa makanan, tapi jadi food vlogger. Cuma terima endorsement, tapi tidak pernah review jujur. Bikin YouTube cuma buat promosi rumah makan keluarga. Unsubscribe. Ratusan komentar membanjir. Sebagian besar diunggah pada waktu yang hampir bersamaan. Seolah-olah ada yang menggerakkannya secara terorganisir. Riana turun dari lantai atas dan terduduk lemas di sofa.
matanya merah dan bengkak. "Ibu, aku harus bagaimana? Subscriberku terus berkurang. Sehari turun 10.000. Ratna mengelus punggung Riana. "Tidak apa-apa Riana, ini hanya sementara. Nanti juga akan baik lagi." "Bukan Bu, ini bukan sekadar komentar jahat biasa. Sepertinya ada yang sengaja melakukannya. Pola komentarnya mirip semua." Riana mengangkat ponselnya dan menunjukkannya. Saras melirik sekilas. Memang benar, komentar-komentar itu ditulis dengan gaya dan nada yang mirip. Terlalu terorganisir untuk disebut kebetulan. "Siapa yang melakukan ini padaku? Apa salahku?" Suara Riana bergetar. Saras merasa campur aduk. Riana bertanya, apa salahnya? Apa dia tidak ingat bagaimana ia memperlakukan Saras selama 5 tahun? Tentu saja Saras tidak mengatakannya dengan lantang. Ia hanya diam-diam melanjutkan mencuci piring. Malam harinya Saras pergi ke gudang sendirian. Ia ingin sejenak menenangkan diri. Ia bersandar di rak dan memejamkan mata. Pikirannya kacau. Putusnya pasokan, batalnya endorsement Riana, banjir komentar negatif. Semuanya kebetulan terjadi di waktu yang bersamaan. Sepertinya ada yang bergerak di belakang layar. Dan setiap kali ia memikirkan seseorang itu, yang terlintas selalu wajah ibunya. Saras mengeluarkan ponselnya dan menelepon ibunya. Setelah 3 kali dering, Anjani mengangkatnya. "Saras, Bu, ini aku. Hari ini terjadi hal aneh lagi." "Ada apa?" Saras menjelaskan tentang batalnya endorsement Riana dan banjir komentar negatif. Ia mengamati reaksi ibunya dari seberang telepon. "Oh, begitu ya. Ada kejadian seperti itu." Suara Anjani terdengar tenang. Tidak ada tanda-tanda terkejut sama sekali. "Bu, tolong jujur padaku." Saras menarik napas dalam-dalam. "Apa ini semua perbuatan ibu?" Hening sejenak. "Kenapa kamu berpikir begitu?" "Putusnya pasokan, batalnya endorsement, semuanya dengan alasan kebijakan dari pusat. Terlalu mirip, terlalu kebetulan." "Saras," suara ibunya sedikit merendah. "Apapun yang ibu lakukan atau tidak, jangan bertanya sekarang. Nanti kamu akan tahu semuanya." "Bu, aku takut. Rasanya seperti ada hal besar yang terjadi, tapi hanya aku yang tidak tahu." "Jangan takut, ibu yang akan urus semuanya." "Justru itu yang membuatku semakin takut. Aku tidak tahu apa yang akan ibu urus." Anjani menghela napas. "Anakku yang pintar. Baiklah, akan kuberitahu satu hal saja." Saras menahan napas. "Semua perlakuan mereka padamu ibu tahu semuanya. Dan ibu tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Ingat itu." Telepon terputus. Saras berdiri terpaku dengan ponsel di tangan. "Ibuku tahu semuanya." Tamparan malam itu, eksploitasi selama 5 tahun semuanya. Mata Saras berkaca-kaca. Mengetahui ibunya tahu membuatnya lega, tapi sekaligus takut. Kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki ibuku? Apa seorang ketua koperasi kecil bisa melakukan hal seperti ini? Pertanyaan semakin besar, tapi jawaban masih belum ada. Saras membuka pintu gudang dan keluar. Cahaya lampu dari rumah makan terlihat dalam kegelapan. Di dalam sana, Riana mungkin masih menangis. Ibu mertuanya mungkin sedang menenangkannya. Saras berjalan perlahan. Anehnya, langkahnya terasa sedikit lebih ringan. Ibuku sedang bergerak untukku. Meskipun belum tahu apa itu, fakta bahwa ibunya sedang melakukan sesuatu sudah cukup untuk membuat Saras bisa bertahan sedikit lebih lama. Sejak endorsement Riana dibatalkan, suasana di rumah makan menjadi semakin tegang. Ibu mertuanya, Ratna, hampir setiap hari melampiaskan amarahnya pada Saras. Seolah-olah putusnya pasokan dan hancurnya karier Riana adalah salah Saras. Meskipun tidak ada bukti, Saras bahkan tidak punya tenaga untuk membantah. Lalu suatu hari, saat Saras sedang menyiapkan makan siang dan membuka pintu kulkas, bau aneh menusuk hidungnya, bau asam dan busuk. Saras mengerutkan kening dan memeriksa isi kulkas. Daging sapi yang ia simpan kemarin warnanya sudah berubah. Pinggirannya sudah keabu-abuan dan terasa lengket saat disentuh. Saras buru-buru memeriksa termometer 12 derajat. Suhu kulkas yang ideal adalah antara 2 hingga 5 derajat. Pada 12 derajat, daging pasti akan busuk. Kenapa ini? Saras memeriksa bagian belakang kulkas. Ada suara aneh dari kompresornya. Peralatan itu memang sudah tua dan bisa
rusak kapan saja, tapi kenapa harus sekarang? Masalahnya bukan hanya itu. Di gudang penyimpanan sayur, ia juga menemukan bahan-bahan yang busuk. Barang-barang dari pemasok baru kualitasnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Setengah dari bayam sudah menguning dan tauge berbau tidak sedap. Saras menghela napas. Setengah dari menu hari ini tidak bisa dijual. Saat jam makan siang, masalah yang diperkirakan pun terjadi. Mas, rawonnya habis. Saya kesini mau makan itu. Maaf pak, hari ini kualitas dagingnya tidak bagus. Kalau soto ayam, itu juga sedang sulit. Pak, mau pesan yang lain? Sudah, saya ke tempat lain saja. Pelanggan satu persatu pergi. Biasanya saat jam makan siang, tempat ini penuh sesak. Tapi hari ini tidak sampai setengahnya terisi. Saras menatap meja-meja kosong dengan perasaan sesak. Sekitar pukul 2 siang tamu tak diundang datang. Tapi bukan pelanggan yang mau makan. 2 orang petugas dari dinas kesehatan masuk sambil menunjukkan kartu identitas mereka. Selamat siang, kami dari dinas kesehatan mau melakukan inspeksi. Wajah Saras memucat. Ratna bergegas keluar dari kasir. Oh, inspeksi? Kenapa tidak memberitahu dulu? Ini inspeksi mendadak bu, mohon kerjasamanya. Petugas itu memeriksa setiap sudut dapur. Memeriksa suhu kulkas, mengecek tanggal kedaluarsa, dan memeriksa kebersihan meja masak. Saras mengawasi dengan jantung berdebar. Hasilnya sangat buruk. Suhu kulkas tidak sesuai. Penyimpanan bahan makanan kedaluarsa, kebersihan meja, masak kurang. Kami akan memberikan 3 sanksi peringatan untuk 3 pelanggaran ini. Wajah Ratna memerah padam. Tunggu dulu, kami sudah 20 tahun lebih berbisnis, tidak pernah ada masalah seperti ini, pasti ada kesalahan. Ini hasil pemeriksaan di lapangan bu, jika ada keberatan silakan ajukan secara tertulis. Petugas itu menempelkan stiker peringatan dan pergi. Stiker kuning itu tertempel jelas di pintu kaca masuk rumah makan, terlihat oleh semua orang yang lewat. Ratna berbalik menatap Saras, matanya menyala-nyala. Saras, iya bu, kamu yang bertanggung jawab atas kulkas kan? Saras mengangguk. Ia tidak bisa membela diri. Kulkas rusak memang bukan salahnya, tapi tanggung jawab pengelolaannya jelas ada padanya. Selama 20 tahun tidak pernah ada kejadian seperti ini. Tapi setelah kamu datang, pasokan putus, karier Riana hancur, dan sekarang dapat peringatan dari dinas kesehatan. Sebenarnya kamu ini pembawa sial ya. Saras menggigit bibirnya. Ia tidak berkata apa-apa. Sejak kamu masuk ke rumah ini, tidak ada satupun yang berjalan lancar, sial sekali. Ratna melontarkan kata-kata itu dan naik ke lantai atas. Suara langkah kakinya yang gaduh menjauh. Saras sendirian menatap stiker kuning itu, peringatan kebersihan. Tulisan itu menancap di matanya. Apakah ini salahku? Apa aku benar-benar pembawa sial? Ia bertanya pada dirinya sendiri, tapi tidak ada jawaban. Sejak hari itu, situasi semakin memburuk. Tidak ada pelanggan yang mau datang ke rumah makan dengan stiker peringatan. Pelanggan setia pun berhenti datang. Saras harus menyaksikan pelanggan yang sudah 20 tahun lebih datang, melihat stiker itu, lalu berbalik pergi. Omzet anjlok drastis. Turun hingga 60% dari biasanya. Pendapatan harian berkurang setengahnya. Ibu mertuanya memanggil Saras setiap hari. Lihat omzet hari ini, tidak sampai 3 juta. 3 juta, bahkan tidak cukup untuk bayar gaji karyawan. Bu, saya juga sedang mencari cara. Saya sudah minta penawaran harga kulkas baru. Penawaran apa? Uangnya dari mana mau beli kulkas baru? Saras menundukkan kepala. Kata-kata Ratna tidak salah. Dengan omzet seperti ini, mana ada uang untuk membeli peralatan baru? Bagaimana dengan suaminya Bima? Saat Saras masuk kamar malam itu, Bima sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain ponsel. Saat Saras duduk sambil menghela napas, Bima melirik sekilas. Sayang, akhir-akhir ini benar-benar berat. Aku dimarahi ibu setiap hari, pelanggan tidak ada. Aku harus bagaimana? Bima tidak mengalihkan pandangannya dari ponsel. Saras, coba kamu urus sendiri. Aku juga sedang pusing. Urus sendiri, bagaimana aku bisa sendiri? Bima menunjukkan ekspresi kesal. Sudah, bersikap baik saja pada ibu. Kalau ibu stres, aku juga kena imbasnya. Setelah berkata begitu, Bima membalikkan badan. Ia berbaring memunggungi Saras. Saras menatap punggung suaminya. 5 tahun yang lalu saat menikah, apakah ia pernah membayangkan suaminya akan seperti ini?
Ia percaya suaminya adalah orang yang bisa diandalkan saat sulit, tapi sekarang ia lebih buruk dari orang asing. Aku ingin lari. Untuk pertama kalinya pikiran itu muncul. Aku ingin meninggalkan rumah ini. Aku ingin bebas dari orang-orang ini. Tapi mau kemana? Selama 5 tahun tidak digaji sepeser pun, uang di tabungan hanya sedikit uang saku dari ibu. Saras membenamkan wajahnya di bantal, menangis tanpa suara. Keesokan malamnya, Saras menelepon ibunya dari halaman belakang rumah makan. Ia ingin menceritakan pada seseorang betapa sulitnya situasi ini, betapa lelahnya ia. Anjani mengangkat telepon pada dering ketiga. Saras, ada apa? Bu, aku benar-benar sedang kesulitan. Suara Saras bergetar. Rasanya ia akan menangis. Akhir-akhir ini banyak sekali hal aneh. Pasokan putus, endorsement Rihanna batal semua, dan sekarang dapat peringatan dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan? Iya. Kulkas tiba-tiba rusak. Tepat di hari mereka datang inspeksi. Apa semua ini hanya kebetulan? Henning sejenak di seberang telepon. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Saras, suara ibunya terdengar rendah dan tegas. Apa? Sebentar lagi akan selesai. Bertahanlah sedikit lagi. Saras bingung. Bu, apa maksudnya? Apanya yang akan selesai? Nanti akan kujelaskan semuanya. Bu, aku butuh penjelasan sekarang. Ibu sedang melakukan sesuatu kan? Tolong katakan padaku. Anjani menghela napas. Saras, ada alasan kenapa ibu tidak bisa memberitahumu sekarang. Tapi percayalah satu hal. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Bu, bertahanlah sedikit lagi, mengerti? Ibu akan bereskan semuanya. Semua perlakuan mereka padamu tidak akan ada yang terlewat. Telepon terputus. Saras berdiri dengan ponsel di tangan sambil menatap langit. Beberapa bintang terlihat. Ia teringat masa kecil saat menghitung bintang bersama ibunya. Ibuku sedang melakukan sesuatu. Sekarang itu adalah kepastian. Putusnya pasokan, batalnya endorsement, bahkan mungkin inspeksi dari Dinas Kesehatan ini, semuanya sepertinya terhubung dengan ibunya. Tapi bagaimana? Bagaimana seorang ketua koperasi kecil bisa melakukan hal seperti itu, punya kekuatan untuk mengatur inspeksi dari Dinas Kesehatan? Tidak masuk akal. Saras menggelengkan kepala. Tidak. Inspeksi itu pasti kebetulan. Kulkasnya memang benar-benar rusak dan nasibnya sedang sial. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tapi di sudut hatinya pikiran lain muncul. Bagaimana jika bukan kebetulan? Bagaimana jika ibunya benar-benar merencanakan semua ini? Saras memasukkan ponselnya ke saku dengan tangan gemetar. Merasa takut sekaligus berharap. Sebenarnya siapa ibuku? Hari di mana ia akan mengetahui jawabannya sepertinya semakin dekat. Saras kembali ke rumah makan. Ia melewati pintu kaca dengan stiker kuning dan masuk. Di dalam ruangan yang kosong, hanya cahaya lampu neon yang bersinar dingin. Bertahanlah sedikit lagi. Saras berkata pada dirinya sendiri. Ibu bilang, sebentar lagi akan selesai. Meskipun aku tidak tahu apa itu, aku akan percaya pada ibu. Kepercayaan itu adalah satu-satunya kekuatannya untuk bertahan. 10 hari telah berlalu sejak peringatan dari Dinas Kesehatan. Rumah makan masih sepi. Omzet merosot dan wajah ibu mertuanya selalu muram. Saras bekerja dari subuh hingga malam setiap hari, tapi tidak ada yang membaik. Lalu suatu hari, sebuah kabar tak terduga datang. Pagi itu, saat ibu mertuanya, Ratna, turun dari lantai atas, untuk pertama kalinya setelah sekian lama ada senyum di wajahnya. Saras merasa aneh, itu adalah ekspresi yang baru pertama kali ia lihat akhir-akhir ini. Saras, hari ini akan ada tamu penting. Tamu? Ada tawaran dari stasiun TV. Program kuliner lokal, mereka mau meliput rumah makan kita. Saras terkejut. Rumah makan yang baru saja dapat peringatan kebersihan dapat tawaran dari stasiun TV. Waktunya aneh. Bu, dalam kondisi seperti ini mau diliput TV? Stiker peringatannya bahkan belum dicabut. Itu urusanku. Kalau masuk TV pelanggan akan ramai lagi. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Mata Ratna berbinar. Semangat yang sudah lama tidak terlihat. Saras merasa cemas, tapi ia tidak bisa menentang keputusan ibu mertuanya. Sore harinya, kru stasiun TV tiba. Kamera, lampu, mikrofon. Rumah makan yang sempit itu penuh dengan peralatan. Ratna berganti baju baru dan bahkan merias wajahnya. Penampilan yang berbeda dari biasanya. Seorang produser mendekati Ratna. Ibu Ratna, saya dengar menu andalan di sini adalah
gulai kambing rempah warisan. Bisa ceritakan sedikit tentang resep ini? Telinga Saras menangkap sesuatu. Gulai kambing rempah warisan. Itu adalah resep yang ia kembangkan. 3 tahun lalu, Saras menggunakan pengetahuannya saat masih menjadi peneliti kuliner untuk menciptakan menu itu. Gulai kambing yang dimasak dengan rempah-rempah herbal dan disajikan dengan bumbu rahasia. Respons pelanggan sangat baik dan menjadi menu andalan rumah makan. Ratna tersenyum di depan kamera. Resep ini adalah hasil penelitian saya selama lebih dari 20 tahun. Saya mewarisi resep dari ibu saya, lalu menambahkan sentuhan rahasia saya sendiri. Saras tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Penelitian 20 tahun? Resep yang Saras kembangkan diklaim oleh ibu mertuanya sebagai miliknya. Di depan kamera, di program yang akan ditayangkan secara nasional. Di sela-sela syuting, Saras mendekati Ratna. Bu, ada yang mau saya bicarakan sebentar. Apa? Aku sedang sibuk. Resep gulai kambing itu resep buatan saya. Semuanya tercatat di buku catatan saya. Bahkan tanggal pembuatannya. Mata Ratna menjadi dingin. Semua yang dibuat di rumah ini adalah milikku. Apa kamu digaji di sini? Tidak kan? Berarti semua yang kamu buat juga milik rumah ini. Bu, tapi kalau berbohong di TV, bohong dibuat di rumah makanku dengan bahan-bahanku, apanya yang bohong? Ratna menatap Saras dengan tajam. Kalau tidak suka, ya sudah sana tinggal sama ibumu. Numpang makan di sini saja banyak protes. Saras tidak bisa berkata apa-apa. Amarahnya memuncak, tapi ia tidak bisa membuat keributan di tengah-tengah syuting. Syuting dilanjutkan. Ratna dengan lihai mendemonstrasikan cara memasak di depan kamera. Menjelaskan resep yang Saras kembangkan seolah-olah itu adalah hasil penelitian seumur hidupnya. Saras hanya bisa mengawasinya dari sudut dapur, mengepalkan tangannya dengan erat. Setelah syuting selesai dan kru pergi, Ratna terlihat senang. Riana juga turun dan tertawa bersama ibunya. Bu, kapan tayangnya? Sabtu depan, siaran langsung, ada segmen telepon dari pemirsa juga. Wah, hebat, kalau ini tayang, pelanggan pasti akan membludak. Saras mendengar percakapan itu dengan senyum pahit. Dengan resep buatanku, mereka tertawa. Seminggu berlalu, Sabtu malam, waktu siaran tiba. Ratna sudah bersemangat sejak pagi. Mengenakan baju baru, pergi ke salon dan menata rumah makan dengan rapi. Saras hanya bekerja dalam diam. Ia tidak tertarik dengan siaran itu. Atau lebih tepatnya, ia mencoba untuk tidak tertarik. Pukul 7 malam, siaran langsung dimulai. Program itu tayang di TV yang ada di rumah makan. Ratna duduk di kasir menontonnya. Riana dan Bima juga bersamanya. Hanya Saras yang sedang mencuci piring di dapur. Siaran berjalan lancar. Ratna tampil dan memperkenalkan gulai kambing rempah warisan, menunjukkan proses memasaknya dan menjelaskan rasanya. Pembawa acara memujinya dengan antusias. Saat itulah ekspresi pembawa acara tiba-tiba menegang. Sepertinya ia menerima pesan melalui earphone-nya. Sebentar, ada laporan dari pemirsa yang masuk. Wajah Ratna menunjukkan ekspresi bingung. Laporan menyebutkan bahwa resep gulai kambing rempah warisan ini bukan milik ibu, melainkan dikembangkan oleh menantu ibu. Saras berhenti mencuci piring dan menoleh ke arah TV. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Apa? Sebuah foto muncul di layar. Foto buku catatan resep Saras. Tanggalnya tertulis jelas. 3 tahun lalu, hari di mana Saras pertama kali mengembangkan resep itu. Bahan-bahan, cara memasak, komposisi bumbu, semuanya tertulis dengan tulisan tangan Saras. Pembawa acara melanjutkan. Menurut laporan, buku catatan ini adalah milik menantu ibu, Saraswati, dan tanggal pengembangan resep tercatat 3 tahun yang lalu. Ibu Ratna mengatakan telah menelitinya selama lebih dari 20 tahun. Bisakah ibu memberikan penjelasan mengenai hal ini? Kamera menyorot wajah Ratna. Wajahnya pucat pasi, mulutnya membuka dan menutup berulang kali. Sepertinya ia tidak bisa berkata apa-apa. Itu memang menantu saya membantu, tapi resep dasarnya dari saya. Kata-katanya terbata-bata. Pembelaannya terdengar lemah, ekspresi pembawa acara juga menjadi dingin. Kami memohon maaf kepada pemirsa karena telah menyampaikan informasi yang tidak akurat. Kami akan memeriksa kembali hal ini dan memberikan klarifikasi lebih lanjut.
Siaran dengan cepat beralih ke segmen lain. Suasana di rumah makan menjadi sunyi. Ratna menatap layar TV dengan tatapan kosong. Wajahnya memerah padam. Riana hanya bisa membuka mulut tanpa berkata apa-apa dan Bima menundukkan kepala. Saras mengawasi pemandangan itu dari dapur. Jantungnya berdebar kencang. Siapa yang melaporkannya? Saras tidak pernah melaporkannya. Ia juga tidak pernah menunjukkan foto buku catatan itu pada siapapun. Lalu bagaimana? Buku catatan itu ada di laci kamarnya. Hampir tidak ada yang tahu. Wajah ibunya terlintas. Saat ibunya datang ke rumah makan dulu, Saras sempat meninggalkan ibunya sendirian sejenak. Jika saat itu ibunya masuk ke kamar Saras, menemukan buku catatan itu dan memotretnya, mungkinkah? Saras bingung, merasa puas sekaligus takut. Perasaan campur aduk. Keesokan harinya, ada telepon dari stasiun TV. Ratna menerima telepon itu dan wajahnya menegang. Setelah telepon ditutup, ia terdiam cukup lama. "Bu, telepon dari mana?" Bima bertanya dengan hati-hati. "Dari stasiun TV. Katanya aku dilarang tampil lagi. Apa? Karena memberikan informasi palsu. Mereka tidak akan meliput rumah makan kita lagi." Suara Ratna bergetar. Ekspresinya campuran antara malu dan marah. Riana menatap Saras dengan tajam. "Jangan-jangan Mbak yang lapor." Saras menggeleng. "Aku tidak melapor. Aku juga tidak tahu siapa yang memotret buku catatan itu." "Bohong. Kalau bukan Mbak, siapa lagi yang tahu? Sungguh, aku tidak melakukan apa-apa." Riana terlihat tidak percaya, tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu, Saras termenung sendirian di kamarnya. Ibuku yang melakukannya. Itu hampir pasti. Laporan itu terlalu akurat. Foto, buku catatan, tanggal, isi resep, semua hal yang hanya diketahui oleh Saras. "Kapan ibuku masuk kamarku? Kapan dia memotretnya?" Saras mencoba mengingat. Saat ibunya datang pada hari ulang tahun pernikahan, saat Saras sedang bekerja di dapur, ibunya sempat pamit ke kamar mandi. Apakah saat itu? "Ibu, sebenarnya apa yang sedang ibu siapkan?" Saras menatap keluar jendela, bulan bersinar di langit malam. Apa seorang ketua koperasi kecil bisa mengirimkan laporan ke siaran langsung TV dan dengan waktu yang begitu sempurna? Tidak masuk akal. Tapi itu adalah kenyataan yang terjadi. Ibuku bukan sekadar ketua koperasi biasa. Saras semakin yakin. Ibunya memiliki kekuatan tersembunyi. Dan kekuatan itu sedang bergerak saat ini juga. Saras mengambil ponselnya. Ragu antara menelepon ibunya atau tidak? Tidak. "Aku akan menunggu sampai ibu yang memberitahuku." Saras meletakkan ponselnya. Ibu bilang sebentar lagi akan selesai. Aku akan percaya pada kata-kata itu. Di tengah perasaan campur aduk, Saras memejamkan mata. Apalagi yang akan terjadi besok? Merasa takut sekaligus berharap ibuku sedang bergerak. Fakta itu adalah kekuatannya untuk bertahan. Beberapa hari berlalu sejak insiden di TV. Rumah makan itu benar-benar diambang kehancuran. Setelah tuduhan plagiarisme meledak di TV, berita itu menyebar di media sosial dan komentar serta ulasan negatif membanjir. Bahkan pelanggan setia selama 20 tahun pun berhenti datang. Ibu mertuanya, Ratna, mengurung diri di kamar dan tidak keluar. Sesekali ia turun, tapi hanya diam menonton TV sebelum naik lagi. Pemandangan itu justru lebih menakutkan. Tapi masalah sebenarnya adalah adik iparnya, Riana. Akun YouTube Riana benar-benar hancur. Subscribernya anjlok dari 500.000 menjadi di bawah 100.000 dan yang tersisa hanya meninggalkan komentar jahat. Jangankan endorsement, pendapatan dari iklan pun merosot. Riana minum-minum setiap hari, matanya merah dan wajahnya bengkak. Dan sasaran kemarahannya semakin mengarah pada Saras malam itu. Saat Saras selesai mencuci piring di dapur dan keluar, Riana sudah berdiri di area makan. Bau alkohol menyengat. Tatapan matanya berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang tajam dan berbahaya. "Mbak," suara Riana terdengar rendah. "Riana, kenapa? Kamu mabuk berat." "Mbak yang sudah menghancurkan semuanya." "Apa? Hidupku?" "Mbak yang sudah menghancurkannya." Riana melangkah maju. Saras secara naluriah mundur. "Riana, kamu bicara apa?" "Aku tidak bohong," Riana berteriak. Wajahnya memerah karena marah.
Laporan ke TV itu juga perbuatan, Mbak, kan? Putusnya pasokan, batalnya endorsementku, semua itu karena ada seseorang di belakang, Mbak, kan? Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tidak, semua ini karena Mbak. Sejak Mbak masuk ke rumah ini, semuanya jadi kacau. Riana mencengkeram lengan Saras. Cengkeramannya sangat kuat. Saras meringis kesakitan. Riana, sakit? Lepaskan. Kita perlu bicara. Berdua saja. Riana menarik lengan Saras. Saras mencoba melawan tapi sia-sia. Meskipun mabuk, tenaga Riana kuat. Riana menyeret Saras ke gudang di belakang rumah makan, ruangan yang gelap dan sempit, penuh dengan bahan makanan dan kardus-kardus kosong. Riana mendorong Saras masuk dan menutup pintu. Terdengar suara pintu dikunci. Jantung Saras berdebar kencang. Riana, buka pintunya. Mau apa kamu di sini? Tidak akan kubuka sampai Mbak jujur. Suara Riana terdengar dari balik pintu, lalu terdengar suara pintu dibuka, Riana masuk, gudang itu gelap, hanya ada sedikit cahaya dari jendela kecil. Wajah Riana terlihat mengerikan dalam bayang-bayang. Mbak, jujur saja, aku benar-benar. Sebelum Saras selesai bicara, sebuah tamparan mendarat di pipinya. Plak! Telinganya berdengung, Saras terhuyung, punggungnya menabrak dinding. Jangan bohong. Riana mengangkat tangannya lagi. Saras menutupi wajahnya dengan lengan, tapi kali ini rambutnya yang dijambak. Aduh, Saras menjerit. Riana menjambak rambutnya dan mengguncangnya. Kamu tahu tidak hidupku jadi seperti apa? Akun yang kubangun selama 5 tahun hancur. Endorsement batal, subscriber pergi, semua karena kamu. Aku tidak melakukan apa-apa. Suara Saras bergetar, air mata mengalir dari matanya. Riana tidak berhenti. Ia mendorong Saras hingga jatuh ke lantai. Saras menahan tubuhnya dengan tangan saat jatuh. Lututnya membentur lantai beton. Orang sepertimu dari awal tidak pantas masuk ke rumah ini. Riana menatap Saras yang terkapar. Matanya penuh kegilaan. Saras meringkuk di lantai. Tubuhnya gemetar. Bibirnya pecah dan berdarah. Seluruh tubuhnya sakit, tapi hatinya lebih sakit lagi. Kenapa kau melakukan ini padaku? Apa salahku? Saat Riana mengangkat tangannya lagi. Brak! Terdengar suara pintu gudang didobrak. Saras dan Riana serentak menoleh. Seseorang berdiri di ambang pintu. Ibunya. Anjani berdiri di pintu masuk gudang. Wajahnya terlihat jelas meskipun dalam kegelapan. Tapi itu bukan ibunya yang biasa. Tatapan matanya sedingin es. Tidak ada emosi di wajahnya. Seperti orang yang sama sekali berbeda. Dan di belakang ibunya ada lebih banyak orang. 2 pria berjas dan 1 pria berbadan tegap. Orang-orang yang belum pernah Saras lihat sebelumnya. Lepaskan tanganmu. Suara ibunya menggema di dalam gudang. Suara rendah dan dingin. Suara yang selama 34 tahun belum pernah Saras dengar. Riana terkejut. Siapa? Siapa Anda? Kenapa bisa masuk ke sini? Kubilang lepaskan tanganmu. Anjani melangkah masuk. Diikuti oleh pria-pria berjas. Wajah Riana menunjukkan kepanikan. Pengaruh alkohol sepertinya mulai hilang. Oh Bu Besan, kenapa kesini? Anjani tidak menjawab. Sebaliknya, ia mendekati Riana dan mencengkeram pergelangan tangan Riana. Aduh, Riana menjerit. Anjani memelintir pergelangan tangannya. Riana berlutut kesakitan. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan. Anjani menatap Riana yang berlutut. Tatapannya tajam. 1 helai rambut putriku sebanding dengan 10 nyawamu. Mengerti? Suaranya rendah dan tegas. Bukan seperti ancaman, tapi seperti menyatakan sebuah fakta. Saras yang masih duduk di lantai menatap pemandangan itu tidak bisa dipercaya. Apa itu ibuku? Ibu yang mengangkut sayuran di pasar induk? Ibu yang datang ke rumah makan dengan baju lusuh? Ibu yang mengeluarkan uang dari dompet butut? Ibu itu sekarang sedang membuat seseorang berlutut. Dan di belakangnya berdiri pria-pria berjas. Ibu, suara Saras bergetar. Anjani menoleh. Tatapan matanya yang menatap Saras sejenak menjadi hangat. Tapi dengan cepat kembali dingin. Anjani melepaskan pergelangan tangan Riana. Riana terduduk di lantai sambil memegangi pergelangan tangannya. Wajahnya penuh ketakutan. Anjani mendekati Saras. Ia berlutut dan memeriksa wajah putrinya. Bibir yang pecah, rambut yang acak-acakan, tubuh yang gemetar. Tangan Anjani menyentuh pipi Saras. Dengan lembut, dengan hati-hati.
Ia mengelap bibir Saras yang berdarah dengan sapu tangan. "Maafkan Ibu Saras." Suara ibunya bergetar. Suara yang sangat berbeda dari sebelumnya. "Ibu terlambat." "Maafkan Ibu." Air mata Saras tumpah. Tadi ia menangis karena sakit, tapi sekarang berbeda. "Ibu, siapa orang-orang ini?" Saras menunjuk pria-pria di belakangnya. "Sebenarnya Ibu siapa?" Anjani tidak menjawab. Sebaliknya, ia membantu Saras berdiri. Salah satu pria berjas mendekat dan menyampirkan jasnya di bahu Saras. "Ayo, kita pergi dari sini dulu, akan kujelaskan semuanya." Anjani menggenggam tangan Saras, tangan yang hangat dan kuat. Saras membiarkan ibunya menuntunnya keluar dari gudang. Dari belakang terdengar suara tangisan Riana, tapi Saras tidak menoleh. Di luar gudang, sebuah mobil sedan hitam sudah menunggu. Mobil mewah yang belum pernah Saras lihat sebelumnya. "Masuk." Anjani membuka pintu belakang. Saras ragu sejenak, lalu masuk ke mobil. Ibunya juga duduk di sebelahnya. Mobil mulai berjalan. Saras menatap keluar jendela. Rumah makan itu semakin menjauh. Tempat di mana ia terkurung selama 5 tahun. Tempat di mana ia bangun pukul 4 subuh, bekerja tanpa gaji, dipukul dan diremehkan. Tempat itu semakin mengecil. "Ibu," Saras membuka mulut. "Tolong jelaskan padaku. Siapa Ibu, siapa orang-orang itu, dan apa yang terjadi selama ini?" Anjani sedang menatap keluar jendela. Hening sejenak, Saras. Anjani menoleh, menatap wajah putrinya. Ada sesuatu yang ibu sembunyikan selama 34 tahun. Malam ini akan kuceritakan semuanya. Saras menatap mata ibunya. Di dalam mata itu sepertinya tersimpan rahasia selama 34 tahun. Mobil melaju dalam kegelapan. Jantung Saras berdebar kencang. Campuran antara takut dan penasaran. Akhirnya aku akan tahu siapa ibuku dan semua rahasia itu. Saras menggenggam tangan ibunya dengan erat. Ibunya juga membalas genggaman tangan putrinya. Dalam kegelapan, tangan ibu dan anak itu saling bertaut erat. Mobil itu melintasi pusat kota Jakarta. Saras memandang keluar jendela. Jalanan yang asing baginya. Melewati kawasan perumahan mewah, sebuah gedung rumah sakit besar terlihat. Mobil itu memasuki area parkir bawah tanah rumah sakit tersebut. "Di mana ini? Rumah sakit. Lukamu harus diobati." Anjani menggenggam tangan Saras. Barulah Saras menyadari kondisinya. Bibir pecah, lengan memar, lutut yang perih. Kejadian di gudang kembali terbayang, membuat tubuhnya gemetar. Mereka naik lift, bukan bangsal biasa. Mereka turun di lantai bertuliskan VIP Ward. Lorongnya sepi dan bersih seperti hotel. Seorang perawat datang dan mengantar Saras. Itu adalah kamar pribadi. Dari jendela besar, pemandangan malam kota Jakarta terbentang. "Berbaringlah di sini. Dokter akan segera datang." Saras duduk di tempat tidur. Pikirannya kacau. Ada ratusan pertanyaan di kepalanya. Seorang dokter datang dan merawat luka Saras. Mengoleskan salep di bibirnya, menempelkan koyo di lengannya, dan membersihkan luka lecet di lututnya. Tidak ada cedera serius, tapi ia disarankan untuk beristirahat beberapa hari. Setelah dokter pergi, hanya Saras dan Anjani yang tersisa di kamar. Hening, Saras yang pertama kali membuka suara. "Ibu, sekarang ceritakan semuanya." Anjani berdiri di dekat jendela, memandangi langit malam. Punggungnya menghadap Saras. "Sebenarnya ibu siapa? Siapa orang-orang itu dan rumah sakit apa ini? Apa yang terjadi selama ini?" Suara Saras bergetar, campuran rasa frustrasi dan kesedihan. Anjani perlahan berbalik. Tatapan matanya yang menatap putrinya begitu kompleks. Rasa bersalah, kesedihan, dan tekad bercampur menjadi satu. "Saras, ada sebuah cerita yang ibu sembunyikan selama 34 tahun. Anjani duduk di kursi di samping tempat tidur. Ia menggenggam tangan Saras. "Ini cerita yang panjang. Apa kamu siap mendengarkannya?" Saras mengangguk. Anjani mulai bercerita perlahan. 34 tahun yang lalu, saat ibu berumur 28 tahun, mata Anjani menatap jauh, seolah sedang mengingat kenangan lama. Saat itu, ibu sudah menikah setahun dengan ayahmu dan sedang mengandungmu. Saras menahan napas. Ia tidak pernah mendengar cerita tentang ayahnya secara lengkap dari ibunya. "Ayahmu punya bisnis.
Perusahaan distribusi kecil yang ibu bangun dengan bekerja dari subuh hingga malam. Dia hanya bersenang-senang di luar. Suara Anjani terdengar datar, tapi di balik ketenangan itu terasa luka lama. Saat kamu berumur sekitar 6 bulan, dia membawa perempuan lain, katanya itu cinta sejatinya. Dia menyuruh ibu pergi, mata Saras membelalak. Perusahaan itu juga atas nama dia. Meskipun ibu yang membangunnya, secara hukum semuanya miliknya. Ibu diusir dengan tangan kosong. Satu-satunya yang ibu punya hanyalah kamu. Anjani menggenggam tangan Saras dengan erat. Dengan menggendongmu yang baru berumur 6 bulan, ibu pergi ke pasar induk. Karena tidak punya tempat tujuan. Sejak hari itu, ibu mulai bekerja mengangkut sayuran. Mata Saras berkaca-kaca. Baru kali ini ia tahu ibunya pernah mengalami hal seperti itu. 10 tahun pertama benar-benar sulit. Bangun jam 3 subuh, mengemudikan truk keliling Nusantara. Kamu ibu titipkan pada bibimu. Seringkali ibu tidak bisa menemuimu bahkan seminggu sekali. Suara Anjani sedikit bergetar. Tapi ibu tidak bisa menyerah. Ibu ingin menjadi ibu yang bisa kamu banggakan. Saat itu ibu belajar, uang adalah kekuatan. Anjani berhenti sejenak, seolah sedang mengatur napas. Begitulah 20 tahun berlalu. Yang dimulai dengan satu truk kecil, sekarang menjadi perusahaan dengan jaringan distribusi nasional. Saras tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Perusahaan, bukan koperasi. Anjani tersenyum pahit. Koperasi itu hanya kedok. Sebenarnya itu adalah perusahaan distribusi pangan. Karena bukan perusahaan publik, tidak banyak yang tahu. Seberapa besar skalanya? Anjani ragu sejenak, lalu menjawab, pendapatan tahunan sekitar 500 miliar rupiah. Saras kehilangan kata-kata. 500 miliar, angka yang tidak pernah ia bayangkan. Ibu tidak mengelolanya secara langsung. Ibu serahkan pada CEO profesional. Ibu hanya memegang saham di belakang layar. Makanya wajah ibu tidak dikenal publik. Pikiran Saras menjadi kosong. Selama 34 tahun hidup bersamanya, ternyata ia tidak tahu apa-apa tentang ibunya. Lalu kenapa selama ini disembunyikan? Bahkan dariku, suara Saras bergetar. Rasa dikhianati menyelimutinya. Kalau punya uang, orang-orang akan datang mendekat. Sulit membedakan mana yang tulus, mana yang karena uang. Anjani menatap wajah Saras. Ibu ingin kamu menjadi kuat dengan usahamu sendiri. Menjadi orang yang hidup dengan kekuatanmu sendiri, bukan bergantung pada uang ibu. Jadi selama 5 tahun ibu membiarkanku begitu saja? Tahu aku dipukul, diremehkan, dan dieksploitasi di rumah mertua? Suara Saras meninggi, air mata mengalir di pipinya. Kamu bilang itu pernikahan pilihanmu. Ibu ingin menjaga harga dirimu. Ibu pikir kalau ibu ikut campur, kamu akan semakin sulit. Mata Anjani juga berkaca-kaca. Tapi ibu salah. Malam itu saat ibu melihatmu ditampar, ibu sadar. Ibu telah salah berpikir. Anjani menggenggam tangan Saras dengan kedua tangannya. Maafkan ibu Saras. Ibu benar-benar minta maaf. Saras menatap ibunya. Merasa marah tapi juga mengerti dan sedih. Laporan ke TV itu juga perbuatan ibu kan? Ya, bagaimana ibu bisa memotret buku catatanku? Anjani menunduk. Saat ibu datang di hari ulang tahun pernikahanmu, saat kamu sedang bekerja di dapur, ibu masuk ke kamarmu. Ibu mencari buku catatan itu dan memotretnya. Maafkan ibu, Saras menghela napas. Ia teringat saat ibunya pamit ke kamar mandi. Putusnya pasokan, batalnya endorsement Riana, semuanya juga perbuatan ibu. Anjani mengangguk. Perusahaan kita punya jaringan distribusi nasional. Sebagian besar pemasok itu terhubung dengan kita. Perusahaan yang memberikan endorsement juga mitra bisnis kita. Saras tidak bisa berkata apa-apa. Semua kejadian itu berasal dari tangan ibunya. Kenapa ibu melakukan semua itu? Ibu ingin membalas perlakuan mereka padamu. Selama 5 tahun, ibu tahu betapa sulitnya hidupmu. Air mata mengalir dari mata Anjani. 20 tahun yang lalu, ibu juga pernah dipukul sepertimu. Oleh ibu mertua, oleh suami. Saat itu ibu bertekad tidak akan pernah diremehkan lagi. Uang adalah kekuatan, Saras. Saras menatap ibunya. Pemandangan yang baru pertama kali ia lihat. Ibunya yang selalu terlihat kuat, kini terlihat seperti seorang wanita yang terluka. Ibu, Saras memeluk ibunya. Anjani juga memeluk putrinya dengan erat. Suara tangisan mereka menggema di dalam kamar rumah sakit. Mereka menangis cukup lama. Setelah air mata mereda, Anjani mengusap wajah Saras.
Sekarang ibu yang akan membereskan semuanya. Orang-orang itu. Saras menggeleng. Tidak bu. Anjani menatapnya dengan heran. Aku yang akan menyelesaikannya sendiri. Ibu cukup bantu dari samping. Tatapan mata Saras telah berubah. Ketakutan telah hilang, digantikan oleh tekad yang kuat. Selama 5 tahun aku hanya menerima. Sekarang aku ingin membereskannya sendiri dengan tanganku sendiri. Anjani menatap Saras. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di mata putrinya. Dirinya yang berusia 28 tahun, yang tidak menyerah meskipun diusir dengan tangan kosong 34 tahun yang lalu. Anjani tersenyum. Baiklah putriku, sekarang lebarkan sayapmu. Anjani menggenggam tangan Saras dengan erat. Ibu akan menjadi sayapmu, ibu akan mendukung semua yang kamu butuhkan. Saras juga menggenggam tangan ibunya. Terima kasih bu. Dan maaf. Maaf untuk apa? Karena selama ini aku berbohong, bilang baik-baik saja. Aku tidak mau membuat ibu khawatir, jadi aku terus menyembunyikannya. Anjani tersenyum pahit. Ternyata kita berdua sama-sama suka menyembunyikan sesuatu, ya? Mulai sekarang, jangan lagi. Iya, ibu dan anak itu saling menatap dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 34 tahun, senyum tanpa ada yang disembunyikan. Di luar jendela, malam kota Jakarta terlihat. Lampu-lampu kota berkelip. Saras menatap pemandangan itu dan berpikir, sekarang adalah permulaan. Waktu untuk membereskan semua yang telah menumpuk selama 5 tahun dan waktu untuk memulai hidup baru. Ibunya ada di sisinya. Ia tidak sendirian. Saras menarik napas dalam-dalam. Mulai besok semuanya akan berbeda. Dengan keyakinan itu, malam yang panjang pun berlalu. Sehari setelah keluar dari rumah sakit, Saras mulai bergerak. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyusun gugatan cerai. Hanung, pengacara yang diperkenalkan ibunya, membantu seluruh prosesnya. Saat menandatangani surat-surat itu, tangan Saras tidak gemetar. Justru hatinya terasa lebih ringan. Anda bisa mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah dari pembagian harta Gonogini dan tunjangan, kata Hanung sambil merapikan berkas. Ini termasuk kompensasi atas kerja tanpa gaji selama 5 tahun dan ganti rugi atas penderitaan psikis. Saras mengangguk. 3 miliar. Waktu 5 tahun yang dinilai dengan uang terasa pahit, tapi pikiran bahwa ia bisa memulai hidup baru membuat hatinya teguh. Selanjutnya adalah laporan pidana. Kejadian di gudang, penganiayaan yang dilakukan oleh Riana malam itu. Untungnya ada bukti. CCTV yang terpasang di gudang merekam semuanya. Video ini sudah cukup untuk menuntutnya dengan pasal penganiayaan, kata Hanung setelah memeriksa video itu. Saras tidak menonton video itu. Ia tidak ingin mengingat kembali momen itu. Sebulan kemudian perceraiannya disahkan. Bima tetap menyedihkan sampai akhir. Bahkan di sidang mediasi, ia hanya melirik ibunya dan akhirnya tidak memberikan perlawanan apapun. Saras melihatnya dan berpikir, kenapa 5 tahun yang lalu aku memilih orang ini? Tapi ia tidak menyesal, karena waktu itu telah menjadikannya dirinya yang sekarang. Persidangan juga berjalan cepat. Riana dituntut atas penganiayaan dan dijatuhi hukuman 2 tahun masa percobaan. Saat melihat wajah Riana di pengadilan, Saras tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada kasihan, hanya orang asing. Rumah makan Ratna juga berakhir. Setelah pelanggaran kebersihan, terungkap pula penggelapan pajak. Anjani melalui pengacara perusahaannya berhasil mengumpulkan data terkait dan melaporkannya secara resmi ke kantor pajak. Hasil penyelidikan mengungkap penggelapan pajak selama bertahun-tahun. Izin usaha dicabut dan akhirnya rumah makan itu tutup. Rumah makan yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun itu gulung tikar. Saat mendengar kabar itu, Saras menatap keluar jendela. Perasaan hampa lebih dulu datang daripada perasaan lega. Dapur tempat ia bangun setiap subuh selama 5 tahun untuk membuat lauk pauk. Sekarang pasti sudah kosong. Tapi ia tidak memikirkannya lama-lama. Tidak ada waktu untuk melihat ke belakang. Awal yang baru telah menunggunya. 3 bulan setelah bercerai, Saras mencari tempat untuk usaha baru. Anjani menawarkan bantuan, tapi Saras ingin memulai dengan uangnya sendiri, 3 miliar rupiah dari pembagian harta. Dengan uang itu, ia memutuskan untuk menyewa sebuah ruko kecil. Bagaimana kalau di sini?
Anjani berhenti di depan sebuah bangunan. Sebuah gang di kawasan Kemang, Jakarta. Tempat yang kecil tapi nyaman. Sepertinya bagus, aku akan mulai di sini. Saras tersenyum. Anjani menatap wajah putrinya. Kamu benar-benar mau melakukannya sendiri? Ibu bisa bantu. Tidak, Bu. Awalnya aku ingin mencoba dengan kekuatanku sendiri. Kalau sulit, baru aku akan minta bantuan. Anjani mengangguk. Baiklah, ibu mengerti. Tapi biaya interior dan modal awal biar ibu yang tanggung, jangan ditolak. Saras ragu sejenak, lalu mengangguk. Terima kasih, Bu. Setelah 3 bulan persiapan, restorannya dibuka. Di papan nama tertulis Saras, restoran dengan namanya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia memiliki ruangannya sendiri. Di hari pertama, pembukaan pelanggan tidak banyak. Tapi Saras tidak patah semangat. Ia melayani setiap pelanggan dengan sepenuh hati. Menyajikan hidangan dengan resep yang ia kembangkan sendiri, rasa yang ia teliti sendiri, semua itu ia tuangkan. 1 tahun berlalu, kabar mulai menyebar dari mulut ke mulut. Ada restoran enak di Kemang, terutama gulai kambing rempah warisannya yang luar biasa. Resep yang hampir dicuri di rumah mertuanya itu kini dicintai pelanggan dengan nama Saras. 2 tahun berlalu, sebuah majalah kuliner ternama memilih Saras sebagai salah satu restoran yang patut diperhitungkan di Jakarta. Saat mendengar kabar itu, Saras menangis cukup lama. Air mata kebahagiaan. 3 tahun berlalu, namanya masuk dalam daftar rekomendasi kuliner bergengsi. Daftar restoran dengan rasa enak dan harga terjangkau itu kini mencantumkan Saras. Antrean panjang terbentuk di depan restorannya dan reservasi penuh hingga 3 bulan ke depan. Saras kini berusia 37 tahun. 3 tahun sejak ia membuka restorannya. Dan hari ini adalah hari perayaan ulang tahun ke-3. Sejak pagi sudah sibuk. Karyawan mendekorasi restoran dan perusahaan catering menyiapkan makanan. Beberapa wartawan juga datang meliput kisah restoran kecil yang berhasil masuk dalam daftar rekomendasi kuliner bergengsi hanya dalam 3 tahun. Saras merapikan penampilannya di depan cermin. Kemeja rapi dengan celemek. Penampilannya tidak banyak berubah dari 3 tahun lalu. Tapi tatapan matanya berbeda. Tatapan mata yang penuh percaya diri dan berwibawa. Acara dimulai. Saras memotong pita di depan restoran. Kilatan kamera menyala. Orang-orang bertepuk tangan. Seorang wartawan menyodorkan mikrofon. Hanya dalam 3 tahun berhasil masuk dalam daftar rekomendasi kuliner bergengsi. Bagaimana perasaan Anda? Saras berpikir sejenak, lalu perlahan membuka mulut. Waktu tersulit dalam hidup sayalah yang membuat saya menjadi yang terkuat. Ada banyak momen di mana saya ingin menyerah, tapi setiap saat itu ada seseorang yang percaya pada saya. Berkat kepercayaan itulah saya bisa sampai di sini. Pandangan Saras tertuju pada seseorang di tengah kerumunan. Anjani berdiri di belakang tersenyum. Setelah acara selesai dan para tamu pergi, Saras berdiri di depan restoran memandangi jalanan. Matahari mulai terbenam. Cahaya senja mewarnai papan nama restorannya. Tulisan Saras bersinar keemasan. Saat itu, dari kejauhan terlihat sosok yang familiar di sebuah sudut gang pasar. Seseorang duduk di depan sebuah lapak kecil. Mengenakan pakaian lusuh, menunduk sambil menjual lontong, ibu mertuanya. Saras menatap pemandangan itu cukup lama. 3 tahun yang lalu, ia adalah seorang pemilik restoran yang berkuasa. Orang yang memukul, meremehkan, dan mengeksploitasi Saras. Sekarang, ia menjual lontong di lapak kaki 5. Ratna sepertinya juga menyadari kehadiran Saras. Ia mengangkat kepala dan mata mereka bertemu. Hening sejenak. Ratna yang pertama kali mengalihkan pandangan. Ia menundukkan kepala. Pemandangan yang tidak pernah terbayangkan 3 tahun yang lalu. Saras perlahan memalingkan wajah. Tidak ada lagi alasan untuk melihat ke arah itu. Masa lalu adalah masa lalu. Bagi Saras, yang ada adalah masa kini dan masa depan. Anjani mendekat. Lihat apa? Bukan apa-apa. Saras tersenyum. Ibu dan anak itu berdiri berdampingan menatap papan nama restoran. Tulisan Saras bersinar terang di bawah lampu. Sekarang adalah permulaan. Ibu akan menjadi sayapmu, kata Anjani. Saras menggeleng. Tidak, Bu. Sekarang aku juga akan menjadi sayap ibu. Anjani menatap putrinya. Kerutan di sudut matanya
terbentuk saat senyumnya merekah. "Iya, putriku sudah besar ya. Kan ibu yang membesarkannya?" "Bukan, kamu besar dengan kekuatanmu sendiri." Keduanya bergandengan tangan, tangan yang hangat dan kuat. Saras menatap papan nama dan berpikir, 5 tahun yang lalu dirinya yang bangun pukul 4 subuh untuk membuat lauk pauk, dirinya yang bekerja tanpa gaji, dipukul dan diremehkan. Dirinya yang berbohong pada ibu bilang baik-baik saja. Tanpa waktu-waktu itu, apakah dirinya yang sekarang akan ada? Mungkin tidak. Waktu yang sulit telah membuat Saras menjadi kuat. Dan di sisinya selalu ada ibunya. Ibunya yang mengawasi, mempersiapkan dan menunggu dari tempat yang tak terlihat. "Ayo masuk, Bu. Hari ini spesial, akan kumasakkan untukmu." "Mau masak apa?" "Kesukaan ibu, sayur lodeh." Anjani tertawa. "Sayur lodeh buatanmu yang paling enak di dunia." Ibu dan anak itu bergandengan tangan masuk ke dalam restoran. Pintu tertutup dan cahaya dari dalam menyelinap keluar. Terdengar suara tawa. Papan nama Saras bersinar di bawah langit malam. Ini adalah awal yang baru. Dan awal ini bukanlah akhir, melainkan halaman pertama dari cerita yang lain. Saras tahu, di masa depan akan ada kesulitan lain. Tapi ia juga tahu, ia tidak lagi sendirian, karena ada ibunya. Dan sekarang, ada juga dirinya sendiri. Saras akan terus melangkah maju, selangkah demi selangkah di jalannya sendiri. Dan di atas jalan itu, nama Saras akan terus bersinar. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda, tidak ada salahnya untuk sesekali mampir kembali ke sini. Jika Anda berkenan, tinggalkanlah satu baris kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Mungkin saja hati itu akan membuat hari esok seseorang menjadi lebih kuat. Kami tulus mendukung hari ini dan hari esok Anda. Di sini adalah suara hati.